Halo guys, kembali lagi di channel Behold ya guys ya. Kali ini kita akan bahas episode terbaru Pokemon Horizon. Dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Pokemon Horizon baru saja membuat seluruh dunia tercengang setelah diam-diam menampilkan salah satu karakter dari anime as kejam ke dalam episode terbarunya. Setelah bertarung melawan Pokemon Six Heroes, Liko dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka menuju Blueberry Academy. Namun sebelum itu, mereka mendengarkan cerita tentang Roy dan Uruto semasa pelatihan Mega Evolution. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada ending Pokemon Horizon terlihat biasa-biasa saja, yang memperlihatkan Roy, Shiny Lucario, dan juga Uruto. Namun setelahnya kita bisa melihat Emma bersama mereka berdua. Namun bukan hanya itu, kalau kita lihat gambar di dinding, ada gambar Lucar. Lucar merupakan karakter penting di game Pokemon X and Y. Dia juga muncul secara menonjol di anime Pokemon S kejam. Tak diragukan lagi, itu memang Lucar. Meskipun agak buram ya guys ya. Selain karakter-karakter umum seperti Suster Joy ataupun Hiker, ini adalah pertama kalinya dalam Pokemon Horizon menampilkan karakter yang juga muncul di anime Pokemon S kejam. Tentunya Lucar punya peran penting dalam cerita game Pokemon X and Y. Dia yang menyelamatkan serta menjadi mentor bagi Emma. Jadi memang masuk akal kalau di anime dia muncul dalam sebuah foto bersama Emma. Tapi yang harus diingat, Pokemon Horizon adalah anime yang sejak awal berusaha keras untuk menghindari segala bentuk perbandingan atau koneksi dengan anime S. Mereka bahkan pernah menghapus seekor Meowth dari satu episode hanya karena fans bercanda bahwa penampilannya mirip Meowth Team Rocket. Selama hampir 3 tahun penuh, staf Pokemon Horizon benar-benar menghindari segala keterkaitan dengan anime S. Namun sekarang, mereka malah menampilkan Lucar. Ini seperti membuka gerbang besar yang selama ini tertutup rapat. Sekarang jelas bahwa mereka tidak lagi takut atau terikat. Mereka tahu bahwa pada titik ini, Pokemon Horizon sudah punya fondasi dan komunitasnya sendiri. Jadi mereka sudah cukup percaya diri untuk menambahkan hal-hal seperti ini. Banyak teori bermunculan di komunitas bahwa ini bisa berarti S dan Pokemon Horizon terjadi dalam satu universe yang sama. Kalau aku secara pribadi memang percaya keduanya berada di universe yang sama. Tapi ini belum bisa dianggap bukti pasti. Karena bagaimanapun juga, Lucar bukan karakter eksklusif dari anime S. Dia pertama kali berasal dari game. Jadi bisa saja ini versi Lucar dari universe lain, bukan universe milik S. Sampai nanti mungkin Emma berbicara tentang Lucar di salah satu episode berikutnya, kita belum bisa tahu dengan pasti. Namun jika suatu saat nanti dia menyebutkan hal yang spesifik yang Lucar lakukan di anime S, seperti membantu mengalahkan tim plasma di Unova, atau bertemu seorang trainer Pikachu, maka saat itulah kita bisa memastikan bahwa Pokemon Horizon dan anime S memang berada di universe yang sama. Tapi untuk sekarang, keberadaan Lucar di Pokemon Horizon belum bisa dijadikan bukti 100%. Terlepas dari itu, aku sangat bersemangat karena Pokemon Horizon akhirnya tidak takut lagi untuk menampilkan referensi seperti ini. Ini membuka peluang untuk banyak hal menarik di masa depan. Dan kita benar-benar tidak sabar untuk melihat semuanya terungkap. Jadi mengenai episodenya sendiri ya guys ya, dalam perjalanan menuju Blueberry Academy, Liko dan Dot penasaran tentang bagaimana Roy dan Uruto pertama kali bertemu. Dan juga bagaimana mereka bisa bertemu dengan Shiny Lucario. Saat Roy menjelaskan apa yang terjadi selama time skip 1 tahun, flashback pun dimulai. Jadi ceritanya Roy baru saja tiba di kota Limiose di region Kalos. Dan bisa ditebak, kejadian ini tidak lama setelah Rising Voltaker bubar. Karena Roy masih terlihat lebih muda dan masih memakai baju lamanya. Roy sempat tersesat di kota tersebut karena dia baru pertama kali datang ke sana. Untungnya berkat Kapten Pikachu yang tidak suka keramaian, mereka akhirnya malah sampai di Prisma Tower. Rasanya kayak aneh guys ya ngeliat Roy berdiri di tempat yang pernah S pijak 10 tahun yang lalu. Sekarang kita cuma butuh satu hal lagi. Roy juga harus mengikuti jejak S dan secara tidak sengaja bertemu Clemon dan Bonnie di depan Prisma Tower. Tapi ternyata bukan mereka yang Roy temui. Roy justru menabrak Uruto. Memang bukan Clemon dan Bonnie, tapi bisa dibilang ini pengganti yang lumayan bagus. Itulah awal mula pertemuan Roy dan Uruto, dan mereka langsung ribut, menandai awal dari persaingan abadi mereka. Yang lucunya di sini Uruto sama sekali tidak berubah tinggi badan atau penampilannya, sementara Roy mengalami perubahan besar banget setelah time skip. Coba deh kalian lihat tinggi mereka lalu bandingkan dengan yang sekarang.
Kayaknya Roy lebih hoki soal pertumbuhan badan. Setelahnya, Roy dan Uruto menyaksikan Pokemon Battle di dekat situ. Di tengah-tengah pertarungan, kedua trainer sama-sama mengaktifkan Mega Evolution, yang benar-benar membuat Roy terpukau. Pertarungannya memang tidak berlangsung lama, dan Mega Gardevoir akhirnya menang. Meskipun begitu, tetap seru banget melihat pertarungan Mega Pokemon untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan kalau kita perhatikan, animasi Mega Evolution-nya agak kasar. Ya wajar aja guys ya, soalnya mereka nggak mau menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga hanya untuk dua karakter NPC yang kurang penting. Setelahnya Roy dan Uruto bertemu dengan Master Mayonnaise, yang menawarkan mereka cara menggunakan Mega Evolution. Keduanya langsung tertarik untuk mempelajarinya, dan seperti biasa mereka selalu saja bertengkar. Dan sepertinya Kapten Pikachu menunjukkan ketertarikan pada Mega Stone tertentu. Apakah ini adalah pertanda bahwa suatu saat nanti Kapten Pikachu juga akan berubah menjadi Mega Raichu? Soalnya Mega Raichu X memang punya aura dan gaya yang sangat mirip dengan Kapten Pikachu. Seluruh karakter Kapten Pikachu adalah tentang berkeliaran bebas di udara, suka berada di langit, melayang di atas tanah. Dan deskripsi resmi Mega Raichu X menyebutkan bahwa dia memang bisa melayang di udara dan bergerak cepat berkat ekornya yang besar yang berfungsi seperti alat pengangkat. Jadi kalau Kapten Pikachu suatu hari berevolusi menjadi Mega Raichu X, itu bakal jadi sempurna banget untuknya ya guys ya. Selain itu, hal ini juga akan membedakannya lebih jauh dari Pikachu milik Ash. Setelah menjelaskan tentang Mega Evolution, Master Mayonnaise kemudian menyerahkan Mega Ring kepada Roy dan Uruto. Ada yang mengkritik bagian ini karena dirasa terlalu mudah mendapatkan Mega Ring. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan di anime sebelumnya, hampir semua karakter mendapatkan Mega Ring dari hasil pemberian. Contohnya, Lion mendapatkan Keystone-nya dari Lysandre, Corina mendapatkannya dari kakeknya, dan Ash juga mendapatkannya dari Corina. Jadi kalau Roy dan Uruto juga mendapatkannya dari Master Mayonnaise, itu masih masuk akal dan konsisten dengan tradisi anime sebelumnya. Seketika Uruto pun ingat kalau dia punya Mega Stone. Dikarenakan Sableye suka mengumpulkan berlian dan semacamnya, dia pun berikan item itu kepada Uruto. Sekarang Uruto jauh lebih unggul daripada Roy, karena selangkah lebih cepat mengakses Mega Evolution. Sedangkan Roy masih harus mencari Mega Stone. Crocalor kemudian mencoba mencari Mega Stone, tapi yang dia temukan justru sebuah batu aneh. Tapi batu ini terlihat sangat mirip dengan Everstone. Jadi bisa dibilang ini menjelaskan mengapa Crocalor tidak berevolusi selama setahun penuh. Mungkin saja selama ini Crocalor megang Everstone tanpa sadar. Ini alasan yang masuk akal mengapa Crocalor tidak pernah berevolusi padahal Roy sudah berlatih dengan keras. Ternyata Crocalor membawa Everstone bersamanya. Tapi ini belum sepenuhnya benar. Hanya teoriku semata ya guys ya. Setelahnya Roy dan Uruto pergi ke sebuah kuil tua. Master Mayonnaise menyuruh mereka untuk pergi ke sana dan menantang salah satu Pokemon terkuat di Kalos yang dikenal dengan julukan Yellow Blast, yang katanya bisa membantu mereka menguasai Mega Evolution. Roy dan Uruto pun mulai menjelajahi kuil tersebut. Setelah sempat tersesat di lorong berliku dan terjebak dalam perangkap, akhirnya mereka tiba di depan pintu masuknya. Sesampainya di ujung ruangan, mereka melihat Shiny Lucario yang sedang bermeditasi. Sekarang Roy pun jadi paham mengapa dia disebut Yellow Blast, karena auranya memang berwarna kuning. Setelahnya, Shiny Lucario berdiri dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Roy dan Uruto kemudian memerintahkan Pokemon mereka untuk menyerang. Namun Shiny Lucario bergerak dengan lincah menghindari serangan tersebut. Sebelum Sableye sempat bertindak, Shiny Lucario memukulnya hingga terjerembab jatuh. Begitu pula dengan Crocalor yang ditendang sampai tersungkur jatuh. Untungnya Crocalor dan Sableye masih bisa berdiri. Saking cepatnya Shiny Lucario, dia bergerak seperti angin yang berembus kencang. Ketika Crocalor dan Sableye berusaha mengkombo serangan mereka, Shiny Lucario dengan cepat menebas mereka sampai pingsan tak sadarkan diri. Akhirnya kita bisa melihat kekuatan Shiny Lucario, legenda terkenal dari Kalos. Yellow Blast yang begitu kuat hingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini menambah kesan misterius dan bisa dibilang aura legendaris pada karakter Shiny Lucario. Melihat Shiny Lucario bermeditasi di kuil hanya untuk menunggu penantangnya datang, itu keren banget ya guys ya. Dan dari cara dia bertarung, gerakannya yang anggun tapi penuh kekuatan, lalu dengan mudahnya mengalahkan Crocalor dan Sableye. Ini membuat Shiny Lucario jauh lebih keren dan menarik dibandingkan sebelumnya. Namun di sisi lain ada juga yang bikin bingung. Gimana ceritanya Shiny Lucario yang dulunya kuat dan legendaris berubah menjadi biasa dan membosankan setelah time skip.
Kita sudah banyak bicarakan Shiny Lucario, jadi nggak perlu diulang lagi ya guys ya. Tapi yang aku suka pada episode kali ini adalah karakter Uruto yang semakin diperdalam. Dia jadi pemulung misalnya. Uruto memang berasal dari kota Lumiese dan pernah bekerja sebagai pemulung sampah. Dan ternyata dari situ dia malah mendapatkan Megastone Sable Eye. Detail kecil seperti ini membuat kita bisa memahami karakter seseorang lebih dalam. Master Mayonnaise juga karakter yang menyenangkan, bertindak sebagai mentor bagi Roy dan Uruto. Yang justru mengecewakan datang dari Roy dan Kapten Pikachu. Di sini mereka terlihat sama seperti sebelum time skip. Bisa dibilang flashback ini terjadi setelah Appropriate menghilang dan setelah Rising Voltaker dinyatakan bubar. Akan jauh lebih kuat secara emosional kalau Roy dan Kapten Pikachu terlihat masih berduka atau kehilangan semangat di awal episode. Tapi anehnya di sini mereka terlihat santai-santai saja, seolah tidak kehilangan apa-apa. Misalnya ketika mereka sedih dan bertemu dengan Uruto, serta mulai belajar Mega Evolution, semangat mereka yang mulai bangkit kembali akan terasa lebih menyentuh dan bermakna. Ini seharusnya bisa menjadi momen pemulihan emosi mereka, cara mereka mengatasi duka, dan kembali ke jalur latihan menuju awal dari arc Mega Voltec. Tapi sayangnya Roy dan Kapten Pikachu berperilaku seperti biasanya, seolah-olah tidak pernah kehilangan Appropriate. Semoga aja akan lebih dijelaskan mengenai Appropriate di episode selanjutnya. Secara keseluruhan ini adalah episode pembuka bagi arc Mega Evolution, jadi mungkin Appropriate tidak terlalu penting disebutkan di sini. Meskipun nantinya cerita mungkin akan terdengar klise, di mana Shiny Lucario awalnya sama sekali tidak respect dengan Roy, namun seiring dengan perkembangan Roy, dia pun mau ikut dengannya. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya. Roy dan Uruto merasa frustasi setelah dikalahkan Yellow Blast atau Shiny Lucario. Sampai akhirnya Emma datang menghampiri mereka, mungkin untuk memberi nasihat terkait Shiny Lucario. Selain itu, Master Mayonnaise kembali menampakkan diri, memberikan petunjuk bagi Roy dan Uruto untuk menyelesaikan tantangan mereka melawan Shiny Lucario. Akhirnya Roy dan Uruto pun berlatih untuk mempersiapkan pertarungan ulang melawan Shiny Lucario. Sementara Yellow Blast memperhatikan mereka dari kejauhan, siap menghadapi Roy dan Uruto untuk yang kedua kalinya. Emma kemudian mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Ampharos. Setelah menyelesaikan latihan mereka, Roy dan Uruto balapan menuju ruangan Yellow Blast untuk menantang legenda Kalos tersebut. Apakah mereka bisa menang? Ya bisalah, buktinya Shiny Lucario ikut kok dalam petualangan mereka.